Halo Anggrek Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan sukses selalu. Juga jangan lupa bahagia. Baru pertama kali plant anggrek spesies Phalaenopsis amboinensis ini berbunga. Dan seperti apa perawatannya? Simak videonya ya Anggrek Lovers. Anggrek Lovers, di sini ada satu anggrek bulan spesies asli Indonesia, yaitu anggrek bulan Phalaenopsis amboinensis. Ini spesies dari Maluku. Alhamdulillah baru pertama kali berbunga ini di rumah. Awalnya saya membeli anggrek ini secara online karena ingin cepat berbunga, jadi saya membeli yang sudah spek. Tapi speknya ini tidak tumbuh, macet sampai sekarang seperti ini ya anggrek lover. Karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan spek gagal tumbuh. Biasanya faktor di perjalanan yang cukup lama, kemudian perbedaan perawatan antara tangan pertama atau nursery dan perawatan setibanya di rumah. Jadi sebaiknya jika anggrek lover yang senang anggrek bulan, jika ingin cepat berbunga, belilah anggrek bulan yang sudah kenop. Karena anggrek yang sudah kenop jarang-jarang sih gagal untuk berbunga. Nah, untuk perawatan anggrek ini, awalnya ini disopot, kemudian saya tempel pada satu batang papan pakis. Kemudian setelah akarnya penuh, nah, jadi untuk perawatan anggrek bulan ini, jika akarnya sudah memenuhi media tanam pertama, dengan posisi ditempel ya anggrek lover. Nah, jika sudah terpenuhi media tanam pertama, maka wajib diberikan atau wajib menambahkan media tanam yang baru untuk akar berpegangan. Nah, seperti ini. Jadi ketika media tanam yang ini dipenuhi oleh akar, maka akar akan mencari tempat yang kosong atau tempat yang baru. Nah, jadi pertumbuhan akarnya dengan media tanam yang baru, maka akar akan semakin rimbun atau semakin banyak. Dan ketika akar semakin banyak, nutrisi pun akan terpenuhi secara maksimal. Di sini hanya baru satu tangkai bunga saja yang mekar, dan ada satu kenop yang belum mekar. Nah, bunganya cukup cantik ya anggrek lovers nih. Bunganya cukup bagus, keren seperti ini. Perawatannya cukup mudah apabila kita merawat atau ingin merawat anggrek spesies. Yang perlu diperhatikan, kita harus tahu dahulu habitat dari anggrek ini. Jadi seperti amboinensis ini habitatnya di Maluku, kemudian berada di ketinggian 500 sampai 700 mdpl, senang dengan kelembaban. Maka ketika kita rawat agroklimat sesuai, anggrek pun tidak susah untuk berbunga. Kita bisa mengenali kalau anggrek ini subur kalau melihat dari daun. Nah, anggrek ini dikatakan subur jika pertumbuhan daun yang lebih muda lebih besar daripada daun yang lebih tua. Nah, seperti ini anggrek lover. Ini daun yang paling tua, ukurannya agak kecil, tapi daun yang lebih muda ukurannya cukup besar. Dan ini pertumbuhan ini adalah pertumbuhan yang subur dan maksimal. Perawatan anggrek ini saya juga tidak selalu benar, pernah melakukan kesalahan perawatan pada amboinensis ini ketika baru ditempel. Nah, saya kelupaan melakukan penyiraman sehingga ada beberapa perakaran yang keriput yang anggrek lover nih. Karena ini kekeringan, jadi perakaran keriput. Tapi setelah mengetahui kalau sedikit saja kekeringan, akar cepat keriput. Nah, saya jaga kelembabannya untuk anggrek ini. Karena tempat saya 500 mdpl, agak sedikit hangat. Dan penempatan anggrek ini secara digantung, maka penyiraman saya lakukan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Ketika kelembaban sudah terjaga dengan baik, maka perakaran tumbuh dengan maksimal dan normal. Tidak ada yang keriput. Nah, seperti ini. Jadi untuk anggrek ini sangat senang sekali kelembaban ya anggrek lovers. Tapi bukan berarti becek. Kalau becek ya pasti terjadi pembusukan pada akar. Nah, yang penting anggrek ini tetap lembab. Nah, seperti ini. Nah, ini tetap lembab. Perakaran akan tumbuh dengan normal. Ketika kekeringan, maka akan terjadi keriput seperti ini. Dan media tanam awalnya juga saya tidak bongkar di sini. Untuk menjaga kelembaban saja, hanya ditempel saja di media tanam pakis seperti ini.
Kemudian untuk pemupukan yang Anggrek saya tidak pernah melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia. Tapi yang saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair. Mulai dari pemupukan menggunakan air cucian beras, kemudian selang 3 hari pemupukan menggunakan air rendaman kotoran kambing. Selang 3 hari lagi saya berikan pemupukan menggunakan POC dari 5 buah-buahan. Tapi untuk dosisnya, dosis rendah yang Anggrek 1:10 atau bisa jadi 1:20 ketika pupuk organik cair agak sedikit mengental. Jadi harus dosis dengan rendah tapi sesering mungkin. Jangan berikan dosis yang tinggi. Nah untuk pencahayaan, Pak Amboinensis ini untuk pencahayaan dia cukup menyenangi cahaya. Dan penempatan awal di tempat yang tidak begitu banyak cahaya, anggrek ini tidak tumbuh spek. Dan setelah saya pindah ke depan rumah, maka kurang lebih 1 bulan spik bermunculan. Jadi untuk penempatan, alangkah baiknya cari tempat atau bisa digantung ataupun ditempel di tempat yang cahayanya terang, tapi bukan sinar matahari langsung. Nah saat pagi hari, terkena cahaya matahari remang-remang karena terhalang tanaman air mata pengantin, jadi terkena juga kurang lebih 10 menit. Tapi posisi di depan ini cukup terang. Kemudian untuk sirkulasi udara, dia menyenangi sirkulasi udara yang baik. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang pengap yang Anggrek. Dengan sirkulasi udara yang baik, maka terhindar dari pertumbuhan fungi atau jamur. Meskipun media tanam ini atau meskipun papan pakis ini selalu lembab, tapi tidak ditumbuhi jamur karena sirkulasi dan drainase yang cukup baik. Nah ini nampak tetap lembab dan basah sampai ada sedikit lumut tapi tidak ada jamurnya ya Anggrek. Tuh. Nih ada perakaran yang keluar dari media tanam pertama kemudian masuk ke media tanam yang kedua. Terus uniknya untuk anggrek yang Anggrek. Nah uniknya awal pertama kan saya tempatkan di samping pintu dekat rumah yang menghadap ke selatan. Otomatis arah cahaya datang dari selatan. Nah pertumbuhan plannya ini jadi bengkok Anggrek. Saya sudah buat videonya kalau nggak salah. Nah pertumbuhannya jadi bengkok ke sini. Pertumbuhannya bengkok ke sini mengikuti arah datangnya cahaya. Jadi seperti ini. Dan ketika disimpan di depan rumah, maka posisinya tetap seperti ini. Nah, daun-daun sangat glossy. Nah, ini daun paling termuda. Kalau daun termuda ini glossy. Jadi menurut pribadi saya untuk perawatan daripada anggrek bulan mau hybrid ataupun spesies cukup mudah. Yang penting sesuai dengan agroklimatnya, pemberian nutrisi yang seimbang atau yang rutin. Tapi untuk pemberian nutrisi dosisnya jangan tinggi, dosis yang sangat rendah tapi sesering mungkin. Nah mungkin ini saja Anggrek seputar tentang bagaimana saya merawat Phalaenopsis amboinensis ini sampai berbunga di rumah. Ini baru pertama. Jadi kalau ada kritik, saran dan masukan silakan isi di kolom komentar. Bukan kami maksud menggurui, tapi di sini kami hanya berbagi pengalaman. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.